Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan. Dengan penuh sukacita mari menyambut hari baru, kembali bersama dalam renungan pagi GMI Kanaan Medan Selatan di hari Jumat 24 April 2026. Siapkan hati kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pagi hari ini. Tubuh, roh, dan jiwa kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu. Memulai hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Saya fokus di ayat 13 sampai 15, demikian firman-Nya. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Amin. Kepatuhan yang berlandaskan Allah. Kepatuhan yang berlandaskan Allah. Jemaat Tuhan, itu yang menjadi tema bagi kita pada pagi hari ini. Surat 1 Petrus ini ditulis ketika jemaat sedang mengalami tekanan, penganiayaan, bahkan di bagian ini Rasul Petrus tidak mengajarkan untuk melawan, memberontak, melainkan memberikan instruksi yang paradoks. Saat itu, jemaat ada di dalam tekanan penganiayaan dibawa ke Kaisaran Romawi, khususnya masa Kaisar Nero. Sekali lagi, namun pesan Petrus juga justru mengejutkan, bukan pemberontakan, melainkan ketaatan yang bertujuan untuk kesaksian. Jadi ada sebuah instruksi yang paradoks. Dikatakan tunduklah. Namun hari ini kita mau lihat tunduk yang bagaimana. Tunduk. Namun kepatuhan ini bukanlah kepatuhan buta, melainkan kepatuhan yang berkarakter pada kedaulatan Allah. Yang pertama kita melihat bagaimana kepatuhan yang berlandaskan Allah, jemaat yang diberkati Tuhan. Pemerintah dalam perannya ditetapkan oleh Allah untuk menghukum yang jahat dan memuji yang baik. Itu sesungguhnya perannya, bukan sebaliknya Bapak Ibu. Pemerintah dalam perannya ditetapkan oleh Allah untuk menghukum yang jahat dan memuji yang baik. Itu pada dasarnya, itu prinsipnya dikatakan firman. Ketika kita menjadi warga negara yang taat hukum, kita sebenarnya sedang menunjukkan penghormatan kita kepada Allah yang menetapkan otoritas tersebut. Selanjutnya pada bagian ini dikatakan bagaimana kehadiran kita menutup mulut orang bodoh dengan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik kita menutup mulut orang yang bodoh. Ini bagian yang kedua tadi kita baca di ayat 15. Dunia di sekitar kita mungkin memiliki prasangka buruk terhadap iman Kristen, dan itu tidak sedikit. Petrus menegaskan bahwa cara terbaik untuk membela diri bukanlah dengan berdebat, melainkan dengan gaya hidup yang bijak. Ketika kita hidup jujur, taat hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat, orang lain tidak akan memiliki alasan untuk memfitnah iman kita. Pun seandainya mereka tetap memfitnah kita, biarlah itu sarana kita berbuat baik untuk menutup mulut mereka. Ini bicara tentang kesaksian hidup adalah argumen yang paling kuat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hebat firman Tuhan ini kita mau belajar bersama-sama. Ini adalah sebuah kemerdekaan Kristen, bukan lisensi untuk berbuat semaunya, tapi kemerdekaan kita justru digunakan menjadi hamba Allah, menjadi alat Allah, tunduk sepenuhnya kepada kehendaknya. Sebab orang-orang benar
adalah orang-orang yang sedang mengerjakan kebenaran meski di dalam tekanan, tidak akan pernah berubah. Apa yang dapat kita lakukan lewat firman ini pada hari ini? Jemaat Tuhan, mari kita menghormati semua orang, karena setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan kita mengasihi sesama saudara, menunjukkan kasih persaudaraan sebagai tubuh Kristus. Inilah yang mau dikatakan kepada kita. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan untuk hari ini? Jadilah warga negara yang memberikan kontribusi, atau jadilah warga negara yang kontributif. Apakah perilaku kita di jalan raya, di kantor, atau dalam membayar pajak sudah mencerminkan iman kita? Ini bukti warga negara yang kontributif. Ini bukti dari warga negara Allah yang ditempatkan di bumi ini, yang ditempatkan di Indonesia, yang ditempatkan di kota Medan. Yang kedua, hidup kita hendaklah jadilah berkat. Ingatlah bahwa setiap perbuatan baik kita adalah sarana untuk memuliakan Tuhan di hadapan orang yang belum mengenalnya. Sehingga dengan perbuatan baik, kesaksian dan teladan kita menutup mulut orang-orang bodoh. Itu yang dikatakan oleh Petrus pada bahagian ini. Mari kita hidup sebagai orang merdeka, sadar bahwa hidup kita sepenuhnya adalah milik Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kepatuhan yang berlandaskan Allah. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang telah memberkati kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami percaya bukan secara kebetulan Engkau menempatkan kami, memilih kami sebagai warga negara Indonesia, menempatkan kami tinggal sebagai masyarakat kota Medan. Kami tahu Tuhan, ketika kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, kami tahu banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi di tengah sesulit apapun, tolonglah kami, mampukan kami menjadi surat Kristus yang nyata, agar kesaksian, perkataan, dan perbuatan kami membungkam mulut orang-orang bodoh, sama seperti firman-Mu pada pagi hari ini. Segala aktivitas satu hari ini kami serahkan kepadamu, agar setiap yang kami pikirkan dan kerjakan Kau buatlah berhasil. Dan dimanapun kami berada, kami menjadi kesaksian, menjadi surat Kristus yang nyata. Anak-anak kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati kehidupannya, tumbuh kembangnya, pendidikan masa depannya, cita-citanya, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berkemenangan di dalam Tuhan. Pagi ini kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami bawa padamu Tuhan dalam proses pemulihan Inang Opung Sipra Buru Panggabean pasca operasi, Inang Hinsa Buru Tambunan Opung Kepin Buru Hutauruk, Amang P Tambunan, Amang Markus Siahaan, Amang Arifin Nababan, bahkan jemaat-Mu yang lain, seluruhnya mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhanlah yang berbelas kasih, memberkati makanan, minuman, dan obat yang dikonsumsi. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan menjadi milik mereka. Pagi ini kami menaikkan syukur atas ulang tahun jemaat Tuhan. Ada anak kami, Dean Lois Peopan Tampu Bolon, hari ini genap usianya 7 tahun. Ada Inang Rotua Indri Elizabeth Nababan, hari ini usianya genap 39 tahun. Bertambah usia mereka, bertambahlah sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera. Bertambahlah hati yang takut akan Engkau. Biar Engkau memberkati kehidupan pribadi mereka dan keluarganya. Berkati seluruh pelayanan kami di GEMI Kanaan Medan Selatan. Berkati kami seluruhnya para pelayan, setiap kegiatan kategorial pelayanan di gerejamu dalam bentuk apapun. Biarlah itu menjadi wadah sarana yang Tuhan pakai, kami pakai untuk bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.